Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali, meskipun kali ini lewat ibadah online. Baiklah, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama memulainya di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur pada hari ini. Kami boleh dalam keadaan yang baik. Semua adalah perlindungan, kasih setia, dan kebaikan Tuhan semata-mata. Kami mengucap syukur karena kami boleh ada dalam kondisi yang sehat. Kami mengucap syukur kami tidak kekurangan makanan, minuman, pakaian, dan segala kebutuhan kami setiap hari. Bapa, di pagi yang indah ini, di tengah-tengah kondisi yang mungkin kurang menyenangkan untuk banyak orang, kami mau mengucap syukur, kami mau tetap bersuka cita ketika kami datang beribadah kepadamu. Dan kami rindu saat ini ya Bapa, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari ya Bapa, kuduskanlah setiap hati kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, layakkan kami menghampiri tahta-Mu yang kudus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami yang mendengar, juga hamba-Mu yang terbatas yang berusaha berbagi akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya melalui apa yang kami baca, kami bahas, kami renungkan bersama, kami boleh semakin mengerti akan isi hati Tuhan, dan kami boleh dengan kesanggupan daripada-Mu menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27 yang akan saya bacakan bunyinya demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang bersama-sama boleh membaca, mendengarnya. Lebih bahagia lagi jika kita boleh memahaminya. Tapi yang paling bahagia adalah orang-orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, suatu hari di sebuah gereja ada dua orang hamba Tuhan yang sudah tidak muda lagi bertengkar. Penyebabnya hanyalah masalah yang sebenarnya kalau kita perhatikan adalah satu hal yang sangat sepele. Seandainya saja ada salah seorang di antara mereka yang cukup dewasa rohani, maka pertengkaran yang terjadi seharusnya dapat dengan mudah dicegah. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Kedua hamba Tuhan itu terus bersikukuh bahwa dirinya sendiri yang benar dan pihak yang lain adalah pihak yang salah. Padahal persoalan yang sebenarnya terjadi hanyalah karena salah tafsir atas perkataan yang diucapkan salah satu pihak secara sepintas. Sedangkan pihak yang mendengar sepenggal dari keseluruhan ucapan itu mengira bahwa kalimat ucapan itu ditujukan kepada dirinya. Merasa tersinggung, si pendengar langsung saja menegur, melabrak orang yang berbicara tanpa mencoba mengklarifikasi terlebih dahulu.
Nah, di sisi yang lain, orang yang ditegur merasa tidak menunjukkan ucapannya kepada si pendengar. Maka hamba Tuhan yang berbicara pertama ini lantas menegur balik si hamba Tuhan yang tersinggung. Akibatnya, hampir saja keributan yang lebih besar terjadi di antara keduanya. Di sebuah gereja yang lain lagi, terjadi sebuah komunikasi yang salah antara seorang gembala jemaat dengan seorang pemuda aktivis gerejanya. Si aktivis muda ini salah mengerti akan maksud ucapan gembalanya dan segera melabrak si pendeta. Tetapi sebuah hal yang aneh buat pandangan umum terjadi. Sang gembala jemaat segera meminta maaf kepada si aktivis tersebut. Tidak berhenti sampai di situ. Sang gembala dengan penuh kerendahan hati mengulangi permintaan maafnya di depan jemaat pada saat ia berkhotbah dalam kebaktian pada hari Minggunya. Sikap dan perilaku yang terpuji ini membuat pendeta tersebut sangat dicintai oleh seluruh jemaat gereja, bahkan setelah ia pensiun dari tugas penggembalaannya. Sang pemuda aktivis yang kemudian menjadi seorang pendeta juga menjadi seorang hamba Tuhan juga. Bahkan mengakui bahwa ia belajar banyak dari keteladanan sang bapak gembala tersebut. Yang jadi pertanyaan kita adalah, mengapa bisa ada dua peristiwa yang bertolak belakang terjadi dalam kehidupan bergereja? Saya mau mengajak kita merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi berkaitan dengan situasi yang terjadi di dalam kedua gereja ini. Yang pertama kita akan berbicara mengenai mendengar firman, mengerti, dan melakukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebanyakan orang Kristen mengunjungi gereja paling tidak sekali dalam seminggu. Saya percaya Anda yang sungguh-sungguh adalah orang-orang percaya mengaminkan hal ini. Kecuali tentu selama masa wabah COVID-19 seperti sekarang, di mana kita ini menaati himbauan pemerintah untuk beribadah secara online untuk mencegah penularan virus. Namun, di tengah kehadiran orang-orang untuk beribadah, maafkan saya kalau saya mau jujur mengatakan bahwa sebagian besar di antara mereka mengunjungi gereja sebagai sebuah kebiasaan atau rutinitas saja. Sangat jarang orang datang karena sungguh-sungguh menyadari bahwa ia membutuhkan Tuhan. Dan sangat penting untuk mengalami satu persekutuan pribadi dengan Tuhan dan bersekutu dengan sesama orang percaya. Kebanyakan orang Kristen memang mengunjungi ibadah di gereja atau di masa-masa seperti sekarang ikut ibadah online, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh haus akan pemberitaan firman Tuhan yang benar. Umumnya orang beribadah hanya sebagai rutinitas atau hanya untuk mendengar apa yang ia sukai, tanpa memedulikan apakah firman yang disampaikan itu benar sesuai dengan maksud isi Alkitab atau tidak. Namun, meski dalam jumlah yang mungkin jauh lebih kecil, masih ada orang-orang Kristen yang dengan tekun berusaha memahami isi hati Tuhan. Mereka tidak pernah dipuaskan dengan hanya mendengar ajaran tanpa berusaha meneliti apakah benar sesuai dengan maksud Alkitab. Contoh di dalam Alkitab bisa kita lihat dalam sikap jemaat di Berea sesuai dengan apa yang ada di dalam Kisah Rasul 17 ayat 11 dan 12. Dengan tekun, orang-orang ini berusaha belajar untuk memahami firman Tuhan. Mereka rajin membaca Alkitab dan buku-buku rohani. Mereka rajin bersekutu dengan sesama dan membahas firman Tuhan. Mereka rajin berbagi pengertian yang benar.
Mereka tekun berdoa dan menjaga hubungan rohani yang sehat melalui doa yang penuh dengan komitmen. Mereka mencari wajah dan perkenanan Tuhan senantiasa. Mereka meneliti pengajaran berdasarkan pengetahuan firman Tuhan yang sudah mereka miliki. Orang-orang ini kita kenal sebagai orang-orang yang bijaksana sesuai dengan Matius 7 ayat 24. Orang-orang bijaksana ini memiliki kehidupan rohani yang sangat sehat. Dan sebagaimana orang-orang yang sehat selalu membutuhkan makanan yang sehat untuk menjaga kesehatannya. Demikian pula orang dengan kehidupan rohani yang sehat pasti senantiasa mencari makanan rohani yang sehat untuk menjaga kesehatan rohaninya. Di saat ini kita semua sedang sadar-sadarnya tentang butuh menjaga kesehatan. Kita seringkali mendengar edukasi tentang bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana menjaga imunitas tubuh kita dengan baik. Selain tentu kita perlu berolahraga, kita perlu punya waktu istirahat yang cukup, kita juga tentu harus memakan makanan yang sehat. Kita dinasihati untuk makan sayur lebih banyak, makan buah lebih banyak, supaya asupan vitamin kita mencukupi. Nah, di tengah hal seperti ini, alangkah baiknya kita jadi lebih mudah untuk memahami. Bagaimana supaya tubuh kita sehat, kita butuh makanan yang sehat. Saya percaya semua pasti mengaminkan hal ini. Tetapi bukan hanya tubuh yang butuh makanan sehat untuk menjadi sehat. Rohani yang sehat juga butuh makanan rohani yang sehat. Jadi kita perhatikan hal ini. Rohani yang sehat butuh makanan rohani yang sungguh-sungguh sehat. Karena makanan rohani yang tidak sehat akan merusak kesehatan rohani kita. Loh, mungkin Anda bertanya, apakah ada makanan rohani yang tidak sehat? Di dalam Alkitab jelas sekali. Misalnya di dalam surat Galatia kita melihat bagaimana Paulus mengingatkan jemaat untuk berhati-hati terhadap berbagai ajaran yang menyesatkan. Inilah contoh makanan rohani yang tidak sehat. Dan ini ada di mana-mana, tersedia bagi banyak orang. Bahkan di lingkungan gereja-gereja. Di mimbar-mimbar bisa memberikan kita makanan rohani yang tidak sehat. Jadi perhatikanlah, jika kita ingin rohani kita sehat, maka kita harus dengan hati-hati memilih makanan rohani yang sehat pula. Orang yang rohaninya sehat, pasti selalu menyukai pengajaran firman Tuhan yang sehat. Yaitu khotbah atau pengajaran yang tidak hanya berisi kalimat-kalimat motivasi dan janji-janji yang muluk-muluk, tetapi yang menggali firman Tuhan sebagaimana seharusnya untuk dapat memperkaya hidup orang percaya dengan pengertian yang benar akan firman Tuhan. Jadi kita belajar sungguh-sungguh dari khotbah-khotbah pengajaran yang benar. Jangan sampai kita belajar dari khotbah-khotbah yang seperti kita lihat dalam hari-hari ini. Sebelum ini kan sulit sekali untuk dinasihati supaya jangan mengadakan ibadah secara langsung. Tetapi alangkah baiknya kalau kita mengadakan ibadah secara online. Demi mendukung himbauan pemerintah. Tetapi banyak sekali yang marah, banyak sekali yang tidak setuju. Menyatakan bahwa kurang iman kalau sampai kita nggak mau ibadah bareng. Kurang iman kalau sampai harus ibadah online. Hal-hal inilah yang terjadi ketika kita tidak belajar firman Tuhan dengan sehat. Kita bisa terjebak kepada tindakan untuk mencobai Tuhan dan bukannya beriman yang sesungguhnya. Iman yang sejati itu adalah bukan memaksakan kehendak kita atau sok sakti, sok kebal, tetapi iman yang sejati adalah nurut sama apa yang Tuhan mau. Kalau memang Tuhan suruh misalnya kita terjun ke tengah satu wabah,
misalnya jadi sukarelawan, karena kita memang tentu punya kompetensi atau kapasitas di situ. Ya kita nurut, kita lakukan. Tetapi kalau Tuhan tidak suruh, dan kemudian pemerintah mengatakan, orang-orang yang ngerti kesehatan mengatakan, tinggallah di rumah supaya Anda bisa paling tidak menularkan penyakit atau tidak tertular penyakit. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk menghargai pemerintah. Bukankah jelas sekali Tuhan Yesus sendiri ketika dicobai untuk menjatuhkan dirinya dari bubungan bait suci, dia menolak hal itu. Karena kita nggak boleh mencobai Tuhan. Sudah tahu ada bahaya kok ya nekat melanggar prosedur untuk menghindari bahaya itu. Ini kan hal yang konyol. Dan firman Tuhan tidak mengajari kita untuk bersikap seperti itu. Jadi perhatikan, pengajaran firman Tuhan yang sehat adalah pengajaran yang tidak hanya berisi kalimat-kalimat motivasi dan janji-janji yang muluk-muluk. Bicara tentang perlindungan Tuhan yang luar biasa, bahkan mampu luputkan kita di tengah-tengah kondisi seperti wabah penyakit sekalipun, di tengah bahaya kita nggak akan kena. Belajarlah firman Tuhan sebagaimana seharusnya. Belajarlah firman Tuhan yang sungguh-sungguh menggali dengan sehat akan kebenarannya. Karena dengan bekal pengetahuan yang benar, setelah kita mendengar dan memahami kebenaran itu, kita sebagai anak-anak Tuhan dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dengan tepat, sesuai dengan apa yang dimaksud oleh firman Allah itu. Tanpa pengetahuan yang benar, apa yang kita lakukan tidak akan bermanfaat apa-apa dan tidak akan diperhitungkan sebagai kebenaran. Saya contohkan demikian. Ada orang belajar rambu-rambu lalu lintas dengan keterangan yang salah. Maka meskipun dia berusaha untuk menuruti semua rambu-rambu tersebut, tetapi karena pengertiannya salah, maka dia kemungkinan besar akan menjadi pelanggar juga. Bahkan saya berani mengatakan dia pasti akan jadi pelanggar juga. Misalnya, dia memahami bahwa ada tanda lalu lintas huruf P dicoret, dia pahami sebagai tempat parkir. Kemudian dia parkir di sana. Dan dia merasa dia melakukan kebenaran. Apakah dia tidak akan ditilang? Apakah dia kemudian bisa beralasan pada polisi yang bertugas yang menangkapnya, saya nggak boleh ditilang. Kenapa? Karena saya diajari itu tempat parkir. Kan nggak mungkin. Kira-kira ditilang apa enggak? Ya pasti ditilang. Karena dia memahami rambu-rambu lalu lintas itu dengan salah. Demikian pula halnya orang yang memahami firman Tuhan secara keliru. Apakah dia menjadi pelaku firman? Tentu saja tidak. Untuk dapat menjadi pelaku firman Tuhan yang benar, kita harus memahami firman-Nya dengan benar pula. Jelas itu. Dengan pengertian akan firman Tuhan yang benar, maka orang-orang percaya yang bijaksana ini akan menjadi orang-orang yang mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya bukanlah terjadi secara kebetulan. Melainkan segala sesuatu terjadi atas seizin Allah Bapa dan diizinkan terjadi atas kita. Dengan tujuan demi kebaikan kita. Orang bijaksana mengerti bahwa hujan, badai, cobaan, ujian, penderitaan, kesulitan hidup, dan semua hal yang tampak buruk dalam pandangan manusia diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupnya adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Bahkan saya berani katakan, yang terbaik bagi kita. Ketika kita menghadapi wabah penyakit seperti sekarang ini, saya yakin adalah hal yang sangat wajar bagi sebagian besar di antara kita untuk menjadi khawatir. Untuk menjadi punya rasa takut untuk tertular. Apakah ini tanda kurang iman?
Rasa takut memang diberikan Tuhan kepada kita supaya kita dapat bersikap waspada. Ini beda tentu dengan roh ketakutan, di mana kita kemudian jadi panik, jadi berlebihan sikapnya, itu beda. Rasa takut adalah sesuatu yang wajar bagi seorang manusia. Dan itu seringkali ada gunanya. Kita melihat bagaimana orang-orang yang kena terinfeksi COVID-19 itu. Dan kemudian mereka begitu menderita. Tentu kita bukan orang yang sengaja mau ke sana kan. Dan itu bisa terjadi karena apa? Karena kita punya rasa takut. Tetapi yang penting adalah jangan kita dikuasai oleh ketakutan. Kita nggak perlu panik, kita percaya bahwa Tuhan memelihara, Tuhan menaungi kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan melindungi kita. Tapi nggak perlu juga mencobai Tuhan. Lakukan apa yang seharusnya. Kalau memang ada peraturan tentang physical distancing atau social distancing, kita harus melakukannya. Jangan sengaja rangkul-rangkulan, jangan sengaja kemudian kesana kemari bepergian seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Itu jadi tindakan yang mencobai Tuhan. Berhikmatlah. Karena mengerti firman Tuhan dengan benar. Dan mengerti bahwa maksud Tuhan selalu baik, bahkan wabah ini. Tentu diizinkan Tuhan untuk maksud yang bukan hanya baik, tapi yang terbaik bagi anak-anaknya. Kalau kita memahami seperti ini, maka kita adalah orang-orang bijaksana yang selalu teguh berdiri dan tidak menjadi goyah. Pengertian yang benar inilah yang membuat si pendeta dengan penuh kerendahan hati mau meminta maaf pada aktivis muda yang tersinggung tersebut. Melalui pengertian yang benar, hati hamba Tuhan ini telah dibentuk menjadi orang yang sungguh-sungguh mempercayai bahwa Allah Maha Berdaulat dan Maha tahu apa yang terbaik bagi dia. Yang menerima tempaan Tuhan dengan rasa syukur dan bukan dengan menggerutu, apalagi dengan komplain-komplain. Hidupnya pada akhirnya menjadi semakin kokoh berdiri di atas kebenaran firman dan hatinya penuh dengan sukacita. Karena orang bijaksana ini percaya pada akhirnya Tuhan pasti akan mengupahi dia dengan berbagai kebaikan dan bahkan kemuliaan di dalam kerajaannya. Di sisi yang lain, orang-orang yang datang ke gereja hanya sebagai rutinitas karena sudah terbiasa mengunjungi gereja. Atau karena rutinitas juga nggak enak kalau nggak ibadah, ikut ibadah online seperti sekarang. Saya sungguh berharap ibadah online ini bisa diikuti benar-benar sebagai sebuah ibadah seperti hanya kita hadir di gereja. Dan saya sungguh rindu nantinya kita bisa bersama-sama berkumpul lagi ibadah, kita bisa bersalaman, kita boleh saling menyapa secara langsung lagi. Saya percaya dalam minggu-minggu ini kita kehilangan satu hal yang begitu indah. Ketika kita tidak bisa lagi berjumpa secara langsung untuk beribadah bersama. Tetapi semoga kita semua bisa mengikuti ibadah online ini dengan tetap merasakan persekutuan satu dengan yang lain. Karena itu sekalipun kita ibadah online, saya dalam kesempatan ini mengajak kita, jangan putuskan tali komunikasi kita. Tetaplah saling menyapa lewat medsos, lewat apapun fasilitas yang Tuhan memang sudah sediakan untuk kita bisa nikmati, kita bisa gunakan untuk persekutuan di antara kita. Jangan putuskan hal itu. Dan jika wabah ini sudah berlalu, ayo kita makin sadar betapa kita kehilangan dan betapa indahnya persekutuan bersama. Ayo sama-sama hadir di gereja, lebih banyak lagi, bikin lebih penuh gereja. Karena ternyata kumpul bersama itu mahal harganya dan tidak selalu bisa dilakukan.
Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang-orang yang cuma datang ke gereja sebagai rutinitas, mereka ini datang umumnya cuma untuk mendengar apa yang disukainya. Ini memang banyak kita didapati dalam kehidupan bergereja. Mereka inilah yang memenuhi gereja-gereja yang mimbarnya diisi berita-berita tentang kenikmatan hidup, bercerita tentang mukjizat-mukjizat, menyampaikan janji-janji manis yang akan dialami oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka menyukai segala berita yang disampaikan yang isinya kesukaan dan pemuasan akan segala keinginan daging dan bahkan nafsu duniawi seorang manusia. Berita-berita yang menyenangkan telinga ini lantas diterima sebagai kebenaran firman Tuhan. Segala berita yang tidak berisi hal-hal yang menyenangkan telinganya lantas ditolak dan tidak dipercaya sebagai firman Tuhan. Itu sebabnya mengapa ketika disuruh ibadah di rumah, beberapa orang merasa itu bukan sesuatu yang biasa dia dengar. Bahwa kalau beriman itu ya nekat. Kalau beriman itu ya tetap ke gereja, tetap kumpul melanggar segala apa yang dihimbaukan pemerintah. Pokoknya harus jalankan ibadah seperti yang biasa. Saya melihat dan prihatin di mana beberapa gereja orang-orang secara sengaja kemudian bersalaman, berangkulan ketika hal-hal itu mulai dihimbau oleh Sinode GBI untuk tidak melakukan salaman secara biasa, tetapi melakukan salam sehati dengan tidak bersentuhan. Banyak yang sengaja, bahkan berangkulan. Ini kan menyedihkan. Kenapa? Karena diajari. Kalau beriman itu berarti istimewa. Kalau beriman itu berarti anak Tuhan itu dibedakan dari semua orang yang lain. Pengajaran-pengajaran ini kemudian menimbulkan pengertian yang sempit dan dangkal. Kemudian bahkan ada yang mengatakan bahwa virus itu punya mata. Padahal virus sampai sekarang jelas bukan organisme hidup yang apalagi sampai punya mata, gitu ya. Ini kan hal-hal yang nggak perlu sebenarnya terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Akhirnya, untuk orang-orang ini kemudian firman Tuhan difilter sedemikian rupa. Dipilih untuk dimengerti sesuai dengan keinginan hati seorang manusia berdosa yang isinya adalah keinginan akan segala kenikmatan duniawi belaka. Pemilihan apa yang mau didengar dan apa yang kemudian akan ditolak ini menyebabkan orang-orang ini justru tidak pernah dapat memahami firman Tuhan secara benar. Dan orang-orang inilah yang kemudian oleh Tuhan diberi label sebagai orang bodoh. Kebodohan seringkali bukan karena seseorang itu IQ-nya rendah. Tetapi seringkali kebodohan itu berkaitan dengan ketidaktahuan dan pengertian yang salah. Maka orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan yang benar akan firman Tuhan adalah orang-orang yang sebenarnya bodoh di hadapan Tuhan. Orang-orang bodoh ini seringkali kelihatannya, tampaknya suka ke gereja. Mereka mengunjungi ibadah secara rutin. Mereka rajin membaca firman. Mereka rajin berdoa, mereka mungkin bahkan rajin ikut doa puasa dan doa malam, aktif dalam kegiatan gereja dan berbagai kegiatan rohani. Dan tampak sebagai orang-orang yang sangat baik kerohaniannya. Mungkin bahkan jadi hamba Tuhan, jadi gembala sidang yang sangat terkenal dan banyak jemaatnya. Namun meskipun mereka tampaknya melakukan firman Tuhan, tetapi karena pengertiannya dan pengetahuannya akan firman Tuhan itu salah, maka mereka pasti melakukan semua itu dengan dasar motivasi yang salah. Dan standar perbuatan mereka adalah standar yang keliru pula. Inilah sebabnya,
Bisa ada dua pendeta yang sudah nggak mudah bertengkar karena persoalan atau perkara yang sangat sepele. Hal ini mengakibatkan semua yang mereka pikir dilakukan sesuai firman Tuhan gara-gara pengertian yang salah. Ternyata sama sekali bukanlah sebuah perbuatan yang diperhitungkan Allah sebagai pelaksanaan firman-Nya. Alias tidak melakukan firman Tuhan sesuai kehendak Tuhan. Itu sebabnya Tuhan ngomong, aku tidak kenal engkau. Hai engkau pembuat kejahatan. Karena hati orang-orang bodoh di hadapan Tuhan ini dipenuhi oleh motivasi yang salah dan segala keinginan duniawi untuk memperoleh kesenangan dan kepuasan. Maka kemudian ketika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu badai hidup yang penuh dengan topan kesulitan, masalah, penderitaan, dan cobaan. Maka mereka kemudian jadi mempertanyakan Tuhan. Kenapa kok ini menimpa saya? Kenapa kok hal ini harus saya alami? Kenapa kok kemudian ada wabah sakit penyakit? Dan kenapa kok ada hamba-hamba Tuhan ikut jadi korban? Dan ini kemudian membuat ia mempertanyakan Tuhan, menggoyahkan imannya. Belum lagi mereka yang mulai terganggu perekonomiannya. Bagaimana barang-barang yang diproduksi nggak ada yang beli. Bagaimana mal-mal menjadi sepi. Dan kemudian goyahlah iman mereka. Runtuhlah iman mereka pada akhirnya. Karena iman mereka berdiri di atas dasar pengertian firman Tuhan yang salah. Dengan segera dan begitu mudahnya orang-orang ini ketika menghadapi masalah yang kemudian tidak dapat lagi mereka tanggung karena tidak mengandalkan Tuhan. Mereka menjadi kecewa kepada Tuhan. Mereka meninggalkan gereja. Bahkan meninggalkan imannya, bahkan seringkali menjadi sangat sulit untuk kembali kepada Tuhan. Hujan, badai, dan banjir telah merobohkan orang-orang bodoh itu dengan kerusakan yang hebat, dan mereka menjadi sulit untuk dipulihkan kembali. Mereka mengalami luka batin yang parah, dan menjadi sangat sulit untuk disembuhkan. Demikianlah kehidupan orang-orang yang hanya mau mendengarkan apa yang mereka sukai dan apa yang menyenangkan telinganya. Hidup mereka bodoh dan rapuh. Iman mereka sebenarnya tidak bernilai dan mereka hancur oleh badai kehidupan yang cepat atau lambat pasti akan menerpa kehidupan setiap manusia di atas muka bumi ini. Karena itu marilah hai umat Tuhan, jangan lagi kita memilih dan memilah firman Tuhan hanya berdasarkan keinginan hati atau apa yang kita sukai. Belajarlah firman Tuhan secara utuh dan benar. Dengarkan dan carilah pengajaran firman yang sehat dan bertanggung jawab. Yang isinya, perhatikan ini, justru seringkali berupa teguran dan nasihat atas pola pikir, keinginan, dan pola hidup kita yang berdosa. Biarlah melalui pengajaran yang sehat, kita semua bertumbuh di atas pengertian firman Tuhan yang benar. Dan apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang sungguh-sungguh sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Kiranya Allah Bapa kita melindungi dan meluputkan kita dari wabah penyakit yang sedang berlangsung. Tinggallah di rumah sesuai dengan apa yang dihimbau oleh pemerintah dan orang-orang yang mengerti tentang kesehatan. Keluarlah hanya jika benar-benar penting. Jaga kesehatan dan kebersihan selalu, berolahragalah dengan cukup. Semoga kita dapat segera beribadah bersama lagi di gedung gereja kita masing-masing ketika wabah ini berlalu. Jadilah hamba-hamba Tuhan yang bijaksana. Jadilah anak-anak Tuhan yang mengerti firman Tuhan dengan benar. Kiranya berkat dan kasih setia Tuhan menyertai kita,
menguatkan kita, dan akan terus menopang kita. Kalaupun ada yang di antara yang melihat acara ini dan ternyata telah terinfeksi, tetap percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan menyertai saudara. Jangan takut, semangat, dan kita akan melihat kesembuhan dari Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami untuk menjadi orang-orang yang bijaksana. Biarlah kami sungguh mencari firman Tuhan yang benar. Kami sungguh belajar firman Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan penuh kesungguhan. Dan biarlah dengan hikmat dari Roh-Mu yang kudus, kami disanggupkan untuk menyukai kebenaran firman Tuhan, sekalipun itu seringkali berisi teguran, berisi satu nasihat yang mungkin membuat kami sadar dan merasa kurang enak karena ternyata kami adalah orang-orang yang berdosa. Biarlah kiranya dengan mengerti firman Tuhan yang benar, kami boleh menjadi orang-orang yang lebih benar setiap waktu. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang tahu bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami adalah hal yang terbaik bagi setiap kami. Kami mau mengucap syukur dalam keadaan seperti sekarang ini, karena kami percaya Engkau Bapa yang amat sangat baik, dan Engkau menetapkan segala yang terbaik bagi setiap kami. Lindungi kami, jagai kami, sertai kami. Bagi yang tertular, yang sudah terinfeksi, Bapa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Bagi orang-orang yang berharap, berseru, berlindung kepada Engkau. Dan bagi kami yang masih sehat, kami percaya perlindungan kasih setia Tuhan, naungan-Mu penuh kuasa dan sanggup meluputkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya kami aman di dalam naungan-Mu. Terpujilah nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami menyerahkan kehidupan keluarga kami menyerahkan segala usaha pekerjaan kami yang mungkin hari-hari ini tidak dapat terkelola dengan baik, tidak dapat berjalan dengan baik seperti biasanya. Lindungi kami ya Bapa. Biarlah usaha pekerjaan kami, kondisi ekonomi kami boleh terpelihara di dalam kasih setia Tuhan. Kami percaya anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan tidak akan ditinggalkan kekurangan. Kami akan dipelihara, kami akan terus tercukupi, karena kami percaya hanya kepada Engkau, satu-satunya Allah dan Bapa kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami aminkan firman Tuhan, dan kami mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Demikian jauh perjumpaan kita, demikian firman Tuhan yang boleh kita terima. Kiranya boleh memberkati kita sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.